Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah wa ba'du. Para pecinta Az-Zuhri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu merupakan sebuah kewajaran ketika kita menganggap atau punya asumsi bahwa kita termasuk salah satu orang yang mempunyai banyak tabungan pahala atau termasuk salah seorang yang mempunyai sedikit tabungan dosa. Namun jangan lupa, dalam sebuah kesempatan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan ketentuan. Beliau pernah mematok ada 4 tanda orang yang dikatakan celaka, atau ada 4 ciri orang dikatakan terlena dalam hidupnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alamatus syakawah arba'atun. Tanda-tanda orang yang celaka ada 4. Yang pertama adalah nisyanu dzunub al-madiyah wa hiya indallahi mahfuzah. Pertama adalah melupakan dosa masa lalu, padahal dosa tersebut masih terjaga rapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlalu cepat move on terhadap dosa-dosa yang pernah kita perbuat, baik itu dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dosa kepada sesama manusia, dosa kepada makhluknya yang telah kita lakukan, baik yang disengaja ataupun tidak. Kalau kita terlalu cepat melupakan dosa itu dan menganggapnya sudah selesai urusannya, maka itu merupakan salah satu tanda bahwa kita termasuk orang yang lalai, dan kalau diteruskan maka kita termasuk orang yang celaka. Kenapa? Sebab para pecinta Az-Zuhri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan begitu gampangnya kita melupakan dosa-dosa masa lalu tanpa diikuti dengan usaha real dari kita untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta maaf, minta kerelaan, minta kelegaan hati kepada orang-orang yang pernah kita zalimi, kepada orang-orang yang pernah kita ambil haknya, kepada orang-orang yang telah kita kecewakan perasaannya. Tanpa kita minta kerelaan dari mereka, pas dengan begitu gampangnya kita menganggap semuanya sudah selesai. Dengan berprinsip misalnya, da'il madhi lil madhi, yang lalu biarkan berlalu. Ini tidak pas diterapkan dalam hal dosa kepada sama manusia. Cukup dalam masalah percintaan, cukup dalam masalah pacaran, cukup dalam masalah hubungan antara asmara, kita menggunakan prinsip da'il madhi lil madhi, atau bahasa anak sekarang adalah move on, yang lalu biarkan berlalu. Dan tetapi untuk urusan dosa kepada sesama manusia, maka Allah masih belum berkenan memberikan maaf kepada dosa-dosa kita kepada sesama manusia selagi kita belum mendapatkan uluran maaf dari sama manusia yang telah kita zalimi tersebut. Oleh karena itulah, ciri orang yang celaka yang pertama adalah, kata Kanjeng Nabi, nisyanu dzunub al-madiyah wa hiya indallahi mahfuzah. Melupakan dosa masa lalu, padahal dosa tersebut masih terjaga rapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pecinta Az-Zuhri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, ciri orang yang celaka atau ciri orang yang keliru, kata Kanjeng Nabi, adalah wa dzikrul hasanat al-madiyah wa la yadri aqubilat amruddat. Yang kedua adalah menyebut-nyebut
atau mengkalkulasi semua amal-amal kebaikan yang telah kita lakukan, padahal kita tidak pernah tahu aku bilat apakah amal tersebut diterima amruddat atau tidak. Merupakan sebuah kelalaian yang kedua adalah ketika kita selalu menghitung-hitung amal kebaikan kita. Kalau perlu dari pagi, siang, sore, malam, kita hitung amal ibadah kita. Berapa sudah banyak amal ibadah yang kita lakukan. Berapa banyak sudah tabungan pahala yang seakan-akan telah menumpuk dan over kapasitas yang telah kita lakukan. Sehingga akibat dari adanya kalkulasi pahala tersebut, kita merasa menjadi orang yang selamat. Kita sudah pasti akan masuk surga. Kita sudah pasti akan mendapatkan tempat yang lebih daripada orang lain. Sehingga kita punya keyakinan kuat setelah mengkalkulasi semua amal-amal ibadah kita itu, kita menjadi orang yang paling selamat di dunia dan akhirat. Hal seperti ini termasuk tindakan yang keliru, karena ketika kita demikian, maka kita akan abai terhadap sifat kemanusiaan kita, di mana sifat manusia adalah tidak pernah lepas dari salah dan dosa. Dan sangat tidak dibetulkan kita sampai-sampai mengkultuskan diri, sampai-sampai punya keyakinan yang kuat bahwa kita termasuk orang yang pasti selamat dengan setelah melakukan perhitungan amal-amal kebaikan tersebut. Kenapa? Sebab para pecinta az-zuhri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena menurut Al-Ghazali, dalam melaksanakan ibadah, kita itu harus berada di antara bainal khauf war raja, antara punya optimisme atau punya keyakinan insya Allah amal perbuatan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kaki sebelah kiri kita atau sisi kiri kita punya kekhawatiran jangan-jangan amal ibadah kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini langkah yang tepat. Jadi ketika kita melakukan amal ibadah apapun, kita berada di antara dua sisi, antara punya keyakinan akan diterima amal ibadah kita atau punya optimisme atau punya kekhawatiran bahwa jangan-jangan amal ibadah kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika demikian kita akan selalu berusaha untuk memperbaiki amal ibadah kita. Para pecinta az-zuhri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alamat orang atau tanda orang yang celaka yang nomor 3 dan nomor 4 kata Kanjeng Nabi adalah wan nadharu ila man fawqahu fid dunya wan nadharu ila man dunahu fid din. Yaitu ketika seseorang selalu berpikir dalam urusan dunia, mengukur kepada orang yang lebih tinggi daripada dirinya, dan dalam urusan akhirat dia justru mengukur kepada orang yang lebih rendah amal ibadahnya daripada dirinya. Ini adalah fenomena terbalik yang kerap terjadi atau kerap kita alami, di mana dalam urusan dunia, di mana dalam urusan amalia sehari-hari, kita selalu mengukur tingkat kesejahteraan kita kepada orang yang lebih secara materi di atas kita. Kadang-kadang kita merasa orang yang tidak bahagia, kita merasa sebagai orang yang nestapa di dunia karena kita selalu mengukur tingkat kenikmatan atau tingkat kesejahteraan, tingkat kebahagiaan kita kepada orang yang lebih di atas kita secara duniawi. Dan kadang-kadang kita abai bahwa sesungguhnya kita selalu mengukur amal ibadah kita kepada orang yang berada di bawah kita tingkatan amaliyahnya. Contoh kecil misalnya, kadang-kadang kita minder ketika kita melihat ada orang yang lebih kaya daripada kita. Dan sebaliknya kita kadang-kadang tenang-tenang saja ketika melihat orang yang amal ibadahnya, sedekahnya lebih besar, sholatnya lebih rajin daripada kita, amalnya lebih banyak daripada kita, tapi kita santai-santai saja dan menganggap itu tidak masalah. Ciri orang yang seperti ini, kata Kanjeng Nabi, adalah termasuk ciri-ciri orang yang celaka karena dia abai kepada kehidupan yang sebenarnya. Bagaimana langkah yang benar? Langkah yang benar adalah dalam urusan dunia kita melihat kepada orang yang berada di bawah kita, sehingga kita selalu bersyukur karena ternyata masih ada orang yang lebih rendah, masih ada orang yang lebih miskin secara duniawi, secara ekonomi daripada kita. Kita termasuk orang yang dilebihkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan dunia.
Tetapi dalam urusan akhirat seharusnya kita melihat kepada orang yang ada di atas kita secara amaliyahnya. Seharusnya kita iri ketika melihat orang yang lebih rajin beribadah. Seharusnya kita iri ketika melihat orang yang lebih rajin bersedekah. Seharusnya kita iri ketika melihat orang yang lebih baik secara akhlak daripada kita. Itulah para pecinta az-zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 tanda orang yang celaka. Oleh karena itulah dapat disimpulkan bahwa merasa sedikit dosa belum tentu selamat. Sebagaimana juga merasa banyak pahala belum tentu selamat. Sahabat Az-Zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang saya sampaikan pada kultum kali ini akan bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa, kalau memang para sahabat Az-Zuhri sekalian ingin terus mendapatkan siaran kultum dari Az-Zuhri, jangan lupa subscribe channel Az-Zuhri di bawah ini, share and like kepada teman-teman yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.